Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini saya akan membawakan video tentang koneksi antar materi modul 2.1.A.8. Adapun pada video kali ini saya akan merefleksikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada pada modul 2.1, di mana pertanyaan ini meliputi apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari selama ini. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Selain adanya 3 pertanyaan pemantik ini, refleksi pada video kali ini juga berkaitan dengan respon atas pertanyaan yang ada pada LMS. Misalnya, membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan juga bagaimana saya, dalam hal ini sebagai seorang calon guru penggerak, melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait apa yang telah saya implementasikan dari pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas saya, maka saya juga akan mengenalkan terlebih dahulu bahwa saya adalah Armansyah, calon guru penggerak angkatan 10, dan saya mengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan untuk mata pelajaran Informatika Kurikulum Merdeka fase E dan fase F. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, sebetulnya jauh-jauh hari di SMA Negeri Sumatera Selatan, satuan pendidikan di mana saya mengajar, itu telah menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga kemudian apa yang saya peroleh di dalam pendidikan guru penggerak sekarang lebih melengkapi apa-apa yang mungkin kurang dari apa yang telah kami lakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan selama ini. Mungkin perlu saya ceritakan sedikit bahwa SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan sekolah berasrama di mana seluruh peserta didiknya mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu merupakan anak-anak atau siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera yang telah melalui berbagai macam seleksi, mulai dari seleksi administrasi, TPA, tes potensi akademik, kemudian juga wawancara, dan kemudian terakhir adalah home visit atau juga kunjungan ke kediaman mereka. Home visit ini dilakukan sebagai bentuk verifikasi dari pihak sekolah kepada calon siswa untuk melihat apakah data-data yang telah dikirimkan oleh mereka benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, dengan latar belakang siswa yang demikian, maka tentu saja dibutuhkan gaya pembelajaran yang sangat berdiferensiasi. Oleh karena itu, maka seperti yang telah saya tulis juga di dalam refleksi individu pada modul 2.1, saya menerapkan beberapa strategi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Mulai dari strategi pembelajaran yang berbeda. Sebentar, saya lipat dulu biar enak.
Saya telah menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda, di mana saya mencoba untuk memahami kebutuhan masing-masing peserta didik yang tadi saya sampaikan berasal dari kalangan keluarga prasejahtera, yang tentu saja kita harus mampu memetakan potensi dari masing-masing siswa ini sesuai dengan apa yang kita pelajari pada modul 1 terkait dengan kodrat alam yang ada pada setiap siswa. Terkait dengan mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu informatika, ada satu stigma bahwa pembelajaran informatika itu tidak bisa terlepas dari komputer. Betul, memang. Pada tingkat menengah dan juga lanjut, memang kita susah untuk melepaskan diri dari pemanfaatan komputer di dalam pembelajaran informatika itu sendiri. Tetapi ada beberapa materi yang sebetulnya dapat kita lepaskan ya dari penggunaan komputer itu sendiri. Nah, ini yang saya lakukan selama ini di dalam mata pelajaran informatika. Misalnya, di dalam pembelajaran saya menggunakan metode plug dan unplug. Metode plug dan unplug ini terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana teknologi. Seperti kalau plug itu kita harus selalu berkaitan atau berhadapan dengan komputer atau dengan gadget sekalipun. Nah, unplug, bagaimana saya memaparkan materi ya tanpa sama sekali melibatkan unsur komputer di sana. Jadi salah satu di antara strategi yang saya lakukan selama ini, misalnya kalau biasanya siswa belajar informatika berada di dalam lab komputer, maka mereka saya ajak keluar dari lab, entah itu misalnya di lapangan ya, karena kondisi di SMA Negeri Sumatera Selatan kita punya indoor field, namanya ada lapangan dalam dan juga ada lapangan luar. Lapangan di dalam itu berada di dalam gedung ya lapangannya, lapangan di luar itu berada di luar gedung. Nah, ini pun saya gunakan kepada siswa saya. Jadi untuk beberapa pembelajaran saya mengajak mereka ke lapangan yang ada di dalam gedung. Di sana saya menerapkan konsep unplug, moving class. Kemudian juga pada lain kesempatan saya mengajak mereka melakukan proses pembelajaran informatika di lapangan yang ada di luar gedung sekolah. Jadi sifatnya kita betul-betul di alam yang terbuka. Kemudian di dalam mengajarkan algoritma misalnya. Nah, di dalam mengajarkan algoritma, di situ saya menggunakan metode bahasa algo dengan kartu algo juga. Nah, bahasa algo itu begini. Kalau di dalam bahasa pemrograman, seperti yang misalnya bisa terlihat di dalam kurikulum Merdeka fase E, ya, edisi 2021 sampai 2023 sebelum adanya perubahan pada capaian pembelajaran, di sana ada tentang Python, ada tentang bahasa C. Nah, apa yang saya terapkan kepada siswa-siswa saya, bahasa C dan bahasa Python yang ada di dalam algoritma dan pemrograman serta bab analisis data, itu saya terapkan dengan bahasa algo. Bahasa algo itu saya mengambil karton, ya, kertas karton atau sticky notes gitu. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia ya di dalam menjembatani pemahaman awal siswa sebelum mereka nanti mempraktekkan secara nyata di dalam lab komputer menggunakan bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Itu salah satu bentuk metode diferensiasi yang saya terapkan di dalam kelas saya, yaitu kelas informatika. Kemudian juga perlakuan yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran kita sebagai seorang pendidik harus mampu memahami siswa dengan latar belakang serta kemampuan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru harus bisa menyikapi kodrat alam yang ada pada diri setiap peserta didiknya. Pastinya salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi
adalah memastikan bahwa setiap murid merasa termotivasi dan juga terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi ini, saya mencoba untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara peserta didik dan juga saya sebagai seorang pendidiknya. Jadi, saya membangun hubungan yang positif, kemudian mencoba menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang nyaman, ya, dan sangat-sangat berpihak pada murid. Selain itu, saya juga menggunakan materi penyampaian kepada siswa atau kepada peserta didik dalam berbagai macam ragam dan bentuk. Misalnya, saya pengampu mata pelajaran informatika sekali lagi. Kita menggunakan Google Classroom sebagai sarana di dalam proses penugasan dan juga absensi kehadiran siswa di dalam ruang lab komputer. Nah, terkadang saya menyampaikan materi pembelajaran saya sesuai dengan e-book ya yang ada dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tapi kadang saya juga memberikan pada saat yang bersamaan juga berupa file presentasi dalam bentuk slide-slide tertentu. Entah itu menggunakan misalnya kalau kita sebut merek, apakah itu dengan PowerPoint ataukah dengan Google Slide. Di sisi lain, terkadang saya juga memberikan materi dalam bentuk video. Baik itu video yang saya buat sendiri ataupun video yang bisa diakses secara bebas di YouTube misalnya. Kemudian, selain itu ada juga yang bersifat gambar. Nah, ini saya berusaha mengakomodir kebutuhan gaya belajar siswa, baik yang misalnya kinestetik, auditori, ataupun juga visual. Ya. Selanjutnya, beberapa kali ya, melakukan proses kolaborasi di antara siswa itu sendiri. Misalnya di kelas 11 materi tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial ya di dalam pembangunan aplikasi mobile. Ya. Di situ ada penugasan berbentuk proyek yang saya terapkan dengan kolaboratif. Jadi siswa membentuk kelompok berdasarkan musyawarah dan mufakat di antara mereka sendiri. Karena di dalam kelas informatika kelas 11 itu saya punya 32 siswa satu kelasnya. Jadi 32 saya meminta mereka untuk membagi menjadi 8 kelompok, di mana setiap kelompok itu ada lebih kurang 4 orang ya. Nah, mereka silahkan bermusyawarah, bermufakat untuk menentukan 4 orang yang menjadi anggota kelompoknya. Kemudian masing-masing dari 4 orang ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya kalau proyeknya ini adalah membangun sebuah aplikasi mobile untuk akademik, katakan begitu, atau tentang asrama gitu ya. Ada yang membuat blueprint atau cetak biru daripada program, flowchart-nya, pseudocode-nya begitu, atau juga dengan menggunakan bahasa Algo-nya. Nanti ada yang membangun kerangka dasar daripada codingnya. Nanti ada yang mencoba melakukan simulasi, pengetesan atau evaluasi, dan seterusnya. Dan di setiap kelompok, saya komunikasikan kepada siswa atau kepada peserta didik agar pembagiannya merata. Misalnya begini, yang memang jago coding, jangan ngumpul dengan sesama yang jago coding. Ya. Yang misalnya pandai membuat flowchart atau pandai membuat pseudocode, itu juga jangan ngumpul dengan sesama mereka, tetapi disebar, ya. Dan itu saya percayakan kepada siswa untuk melakukan penyebaran tersebut. Alhamdulillah, salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi seperti ini ditanggapi secara positif oleh siswa, ya. Karena memang di dalam informatika tidak banyak materi-materi yang sifatnya bisa kita lakukan secara kolaborasi. Apalagi saya itu mengedepankan skill individu
untuk masing-masing siswa. Harapannya kenapa? Agar mereka nanti setelah selesai dari sekolah, mereka kan pasti akan berpencar dengan sekolah aktivitas perkuliahannya masing-masing. Nah, masing-masing siswa, saya sangat berharap sekali secara individu, walaupun mungkin tidak kita harapkan betul-betul menjadi seorang expert, karena ini kan adalah tahap awal pembangunan logika dan pemahaman mereka terkait pemrograman. Tetapi harapan saya adalah masing-masing siswa menguasai dan mampu membuat aplikasi yang sangat sederhana sekali sebagai jembatan buat mereka ke depannya. Nah, itu salah satu apa yang saya implementasikan selama ini di kelas saya di informatika. Tentu saja ketika ada kemudian penugasan yang bersifat kolaboratif, mereka menyambutnya dengan sangat antusias sekali. Ya, alhamdulillah, baik itu yang sifatnya mandiri maupun yang sifatnya kolaborasi, semuanya memberikan aspek positif, baik itu bagi perkembangan kinestetik siswa, kemudian visual maupun juga auditori dari masing-masing gaya belajar mereka. Kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini sedang dipelajari di dalam pendidikan guru penggerak dengan modul-modul terdahulu. Jadi ada tentang aksi nyata budaya positif siswa, kemudian juga tentang bagaimana sebagai pendidik tadi kita sampaikan pada modul 1 kita belajar setiap pendidik harus mampu melihat ya dan memahami kodrat alam dan kodrat zaman setiap individu. Nah, ini sangat erat sekali kaitannya ya. Sangat erat sekali. Bahwa dengan memahami karakteristik siswa yang berbeda ya, kita dapat memetakan masing-masing kemampuan dari siswa itu sendiri dan kemudian mencoba membuat dari materi-materi yang juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan disinilah kita sebagai peserta didik, dan disinilah kita sebagai seorang pendidik mampu mengimplementasikan nilai dan peran dari guru penggerak. Jadi dengan memahami kodrat alam serta menyesuaikan dengan kodrat zaman, kita bisa memposisikan diri kita ya sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak terhadap kelas yang kita ampuh. Harapannya bahwa visi daripada guru penggerak, yaitu visi kita sebagai seorang pendidik, itu sukses ya. Bagaimana kita mengasah keterampilan maupun kecerdasan siswa untuk kesejahteraan mereka di dalam berkehidupan di masa depan, baik itu dunia dan insya Allah juga akhirat mereka, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa salah satu poinnya adalah berketuhanan ya. Jadi kita juga melakukan pendekatan kepada aspek religius siswa, kemudian kita melatih kemandirian mereka, kita melatih kolaboratif mereka, dan juga inovasi ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada penugasan 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini cukup bermanfaat. Jikapun ada hal-hal yang kurang berkenan, maka itu murni dari saya dengan segala keterbatasan yang ada pada diri saya. Banyak hal-hal yang sifatnya benar, maka itu tidak lepas daripada
tuntunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armansyah, calon guru penggerak angkatan 10 asal institusi SMA Negeri Sumatera Selatan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.